Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mustafa. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Hari ini hari pendaftaran terakhir. Nggak nyambung ya, nggak ada kaitannya sama kita. ASN dilarang untuk ikut campur mengenai politik. Boleh memilih tapi tidak ikut serta dalam proses kampanye dan keberpihakan terhadap salah satu calon. Dalam hati mah adalah, tapi dikip aja untuk diri sendiri ya. Tidak boleh berkampanye. Yang penting hari ini adalah jadi ada mahasiswa yang melakukan uji coba, di mana dia ingin mencoba seberapa pengaruhnya cara pemotongan kebun entres, cara pangkasnya yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau kecepatan tumbuh dari tunas yang akan menjadi tunas ortotrop, maksud saya, yang akan menjadi tunas ortotrop atau tunas air yang kemudian akan dijadikan entres sebagai bahan stek berakar. Seperti apa uji coba yang dilakukan mahasiswa? Mari kita lihat. Ini adalah yang pertama. Jadi percobaan pertama, mahasiswa melakukan pemangkasan atau pemotongan total ya. Total ini maksudnya adalah seluruh cabang dipotong dan benar-benar tidak ada tunas atau tidak ada sisa dahan atau tunas yang ada di atasnya, benar-benar habis. Jadi ini ada beberapa pohon yang memang untuk pengamatan. Ini posisinya ada di dalam ya, ada di dalam kebun entres. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Nah, tentu ini responnya berbeda-beda antar tanaman, kan dipengaruhi oleh sinar matahari, dipengaruhi oleh unsur hara yang ada di bawah pohon tersebut, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya yang paling penting adalah yang pasti didapatkan ketika memotong semua bagian untuk panen. Ini sebenarnya ceritanya ketika melakukan panen, mau dipotong entresnya doang atau dipotong pohonnya sekalian. Nah, kalau dipotong pohonnya sekalian, itu kita otomatis akan mendapatkan cabang ortotrop atau tunas air yang baru. Begitu, dan tumbuhnya akan bagus. Nah, seperti ini tumbuhnya bagus. Nah, seperti ini tumbuhnya bagus. Nah, ini tumbuhnya bagus ya. Nah, saya minta kepada mahasiswa untuk coba amati kecepatan tumbuh dari tunas-tunas ini. Seberapa lama tunas ini akan tumbuh, kita bandingkan dengan percobaan yang satunya lagi. Percobaan yang satunya lagi seperti apa sih? Seperti ini dia. Nah, yang kedua adalah memotong hanya pada entresnya saja, hanya pada bagian entres. Nah, ini ya, bagian sini ini adalah X atau dulunya entres, terus dipotong, disisakan ruas terakhir banget. Nah, ternyata kalau kita lihat sepintas, ini di baris yang sama ya, itu yang potong semua, itu yang dipotong semua. Dan ini, nah yang ini yang dipotong di bagian entresnya saja. Ini yang di bagian entresnya saja, ini yang di bagian entresnya saja, itu yang bagian entresnya saja, itu bagian entres saja. Kalau kita lihat ke lebih dekat, nah ini disisakan ini saja sedikit. Mana? Ini juga ada bekasnya. Nah, ini juga ada bekasnya. Sini juga tuh. Nah, tuh. Nah, tuh ada bekasnya nih. Mana ya? Nah, ini ada bekasnya nih di sini.
Nah, di sini juga ada tuh, ada bekasnya yang warna coklat. Mana? Nah, yang ini. Nah, yang ini warna coklat. Nah, kalau kita lihat sekilas, pertumbuhannya lebih cepat dari sekelas percobaan yang ada di sini ya. Pertumbuhan yang ini lebih cepat dibandingkan yang di sebelah sana, yang sebelah sini. Nah, yang itu. Yang itu dipotong semua dahannya. Yang ini yang hanya dipotong bagian entresnya. Sekilas kita melihat lebih cepat yang ini. Bukan sekilas, memang terlihat signifikan ya. Panjangnya itu lebih panjang yang ini dibanding tuh sama satu lagi, 1, 2, 3 ya, 4, 5. Nah, panjang tunasnya itu, tunas ortotropnya lebih panjang dibandingkan dengan yang dipangkas full, dipotong. Ini mungkin pengaruhnya pada pembelahan sel ya, pada inisiasi tunas. Jadi ketika ada entresnya, yang di sini ada entresnya nih. Nah, ada entresnya. Ada entres, sisa entres tidak dipotong, inisiasi tunasnya akan lebih mudah dibandingkan dengan yang di sebelah sana. Nah, yang di sebelah sana. Yang sebelah sana, inisiasi tunasnya itu akan muncul di bagian batang utama. Bagian utama yang ini ya. Di bagian batang utama seperti ini. Tetapi kalau misalkan yang entresnya saja, yang ini, yang bagian sini, ya, bagian sini, itu tumbuhnya akan lebih cepat. Kenapa uji coba ini dilakukan? Yang pada dasarnya adalah kita ingin mengetahui sebenarnya standar pemangkasan untuk entres itu, untuk kebun entres ya, terutama kebun induk atau kebun entres itu seperti apa. Ini akan berpengaruh terhadap cara panen. Cara panennya kita potong semua seperti itu atau kita potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini, kita potong yang hanya bagian entresnya saja, sisakan sedikit. Nah, inilah yang akan berpengaruh nanti. Ini juga sebenarnya saya sama mahasiswa sedang melihat apakah yang muncul itu bagian plagiotrop atau ortotrop. Kan di sini kadang ada tunasnya satu ya, di sini ada tunasnya ya. Tuh ada ruas. Ada ruas yang biasanya ini isinya adalah munculnya plagiotrop. Nah, ini sepertinya munculnya autotrop. Nah, sudah ya terlihat ya, sedikit terlihat. Kalau misalkan dari percobaan ini saja, sekilas terlihat bahwa yang lebih cepat itu pemangkasan pada entresnya saja, bukan pada batangnya seperti ini. Nanti kajian ilmiahnya kita akan tulis menjadi karya tulis ilmiah lah ya, yang sederhana, yang jadi mewarta dan sebagainya, seperti itu. Itulah percobaan yang dilakukan saya dan mahasiswa di BSI Petri untuk mencapai atau mendapatkan standar yang harus dilakukan baik di kebun, di lab, dan di secara administrasi harus terstandar. Itulah. Nah, jadi itu yang saya dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, subscribe.